kasih. Nah, hari ini kita akan belajar PPKN dengan temanya dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Lama. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya ya. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa ya. Jadi kita sekarang menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menumbuhkan sikap semangat kebangsaan kita. Maka malah kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Silakan siapa yang mau memimpin lagunya sebagai dirjen, silakan maju. Oh, Rahayu, silakan Rahayu. Kita nyanyi semua ya. Oh, berdiri biar semangat. Kita berdiri. Kita berdiri ya, biar semangat. Tegak. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih Rahayu. Silakan yang lain duduk ya. Ya, terima kasih. Sekarang saya akan absen kehadirannya dulu. Apakah kelas ini berangkat semua atau tidak? Kita absen dulu kehadirannya ya. Nanti yang saya panggil boleh angkat tangan. Amelia. Hadir. Ya. Ana Istuaningsih. Hadir, Pak. Ya. Bintang Devitra. Hadir, Pak. Dia Duwita. Hadir, Pak. Evan Ruansa. Hadir, Pak. Enter Mahesa. Fadel Muhammad. Febria Amanda. Hadir, Pak. Hafid Ramadhani. Lydia Desti. Hadir, Pak. M. Edo Priyansa. Mila. Muhammad Rifai. Hadir. Kois Hanifah. Riana Oktaviani. Hadir, Pak. Rizky Dwi. Siti Aziza. Siti Romdana. Sulistiana. Hadir. Teguh Abdul Rahman. Tripuji Rahayu. Hadir, Pak. Tusti Hayati. Hadir, Pak. Usmatun Hasanah. Hadir, Pak. Eko Prastio. Berarti hari ini berangkat semua ya Nana ya? Ya. Mantap sekali, luar biasa. Ternyata kelas ini berangkat semua. Berarti semangat sekali untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Nah, jadi kita minggu kemarin sudah belajar tentang bab ini di pertemuan pertama, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, siapa yang masih ingat tentang pelajaran yang kemarin? Mungkin Pancasila sebagai dasar negara atau Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ada yang masih ingat nggak yang dijelaskan yang kita belajar kemarin? Mungkin ada yang mau menjawab?
Ya, Aziza. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, apa? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu dijadikan sebagai pedoman kehidupan untuk kita melakukan suatu hal. Iya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ya. Yang lain yang mau jawab? Ya, Padel. Pancasila sebagai dasar negara. Ya, apa? Pengertiannya adalah Sebagai dasar negara. sebagai pengatur dalam Kehidupan ya. penyelenggaraan negara. Iya, betul. Sebagai pengatur dalam penyelenggaraan negara. Ada yang lain mau menjawab? Dari kedua kawan kalian sudah menjawab tadi. Pas ya? Oke, kalau pas, kita lanjutkan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya, yaitu perwujudan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Kalian mungkin tadi di rumah sudah membaca-baca ya, sudah bukunya sudah dibaca, rangkumannya dan sebagainya tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran ini dengan model problem based learning, jadi nanti kalian akan ditampilkan permasalahan di layar. Diharapkan dalam metode diskusi kelompok ini para peserta didik dapat menjelaskan perwujudan nilai Pancasila sesuai dengan zaman dalam sebagai kehidupan. Kedua, menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan ketiga, peserta didik jadi lebih aktif dan meningkat dalam minat belajarnya. Itu yang terpenting. Jadi peserta didik lebih aktif dan semangat dalam mengikuti pelajaran. Kalau yang tadi malas-malas, ya, harapannya nanti lebih meningkat dengan mengikuti kegiatan ini. Nah, itu. Nah, sekarang saya akan jelaskan sedikit tentang materi kita pada hari ini ya. Jadi, dalam penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan. Jadi, pada awal kemerdekaan, ternyata bangsa kita dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan itu tidak mulus. Banyak sekali tantangan dan kendala dalam menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti banyak rongrongan ya. Banyak rongrongan ya. Nah, itu pemberontakan PKI di Madiun. Apa tujuan mereka memberontak? Ada yang tahu? Tujuan PKI memberontak apa? Ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi bangsa ya. Nah, itu termasuk pemberontakan DITI, pemberontakan RNS, pemberontakan PRI, pemberontakan APRA. Itu semua mereka lakukan untuk mengganti negara kita, mengubah dasar negara kita. Nah, maka dengan kita mempelajari pada hari ini diharapkan kita semua dapat menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum saya buat diskusi kelompok, saya akan menampilkan permasalahan kita. Di sini kalian perhatikan semua. Ada gambar permasalahan yang akan saya tampilkan. Yang pertama gambar apa, Nana? Gotong royong. Yang kedua rapat ya atau musyawarah. Yang ketiga tawuran. Yang keempat iya, DPRI, anggota dewan lagi rapat tapi tidur. Ya. Nah, ini ada dua contoh positif, dua contoh negatif. Nah, mungkin dari gambar ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari gambar ini. Dari kawan-kawan semua. Silakan, kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3. Ya, kelompok 1, Aziza. Ya. Mau yang gambar keempat, Pak? Gambar yang keempat, anggota dewan sedang tidur ya. Apa yang kamu cermati di sana? Jadi, saya mau tanya ya, Pak. Ya, boleh. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang sekitar untuk dapat
terima kasih Adijaya sudah bertanya. Jadi upaya apa yang dilakukan untuk orang tersebut atau kawan-kawan anggota dewan yang sedang rapat supaya dewan tersebut tidak tidur, supaya mereka dalam melaksanakan amanat rakyat benar-benar mantap ya, mengamalkan Pancasila. Nah, berarti kembali lagi ke orang tersebut ya, kembali lagi ke orang tersebut. Nah, harus diberikan pengertian-pengertian, masukan-masukan, penanaman nilai kebaikan dan sebagainya. Itu ya. Terus teman-teman di sekitarnya juga, anggota dewan juga harus ada komitmen supaya dalam menjadi wakil rakyat yang baik, melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik ya. Ya, ada yang lain lagi? Saya, Pak. Ya, Rahayu. Gimana sih upaya agar generasi muda tidak melaksanakan tawuran atau pergaulan bebas? Ya, ini ya yang dari gambar ketiga ya. Ya, bagaimana supaya generasi muda para pelajar tidak melakukan tawuran atau pergaulan bebas? Mungkin dari teman-teman ada yang mau jawab? Dari teman-teman siswa, kira-kira kalau ada yang mau jawab, apa yang dilakukan supaya mereka tidak tawuran? Apa? Kalau di sekolah harus apa? Harus disiplin, belajarnya harus rajin, ya, semangat, gaulnya nggak bebas, nggak sama bujang-bujang, nggak suka nongkrong, belajar yang betul-betul. Itu terus ikuti kegiatan yang positif, mengikuti kegiatan OSIS, pramuka ya, boleh ikut futsal, voli dan sebagainya. Itu salah satu bentuk positif supaya apa? Kalau kita melakukan kegiatan positif, kita jadi tidak ingat yang negatif, hanya kita melaksanakan yang positif. Karena apa? Motivasi kita hal yang positif. Maka dalam hidup harus ditanamkan yang positif. Ada yang lain lagi? Ada yang lain mau bertanya tentang gambar ini? Kelompok lain? Dari gambar gotong royong, apa yang dibayangkan sama kalian? Kerjasama. Ada pertanyaan dari gambar gotong royong? Atau masukan? Apa yang kamu pikirkan dengan gotong royong? Apa? Mengapa kok itu sampahnya numpuk dan sebagainya? Musyawarah. Gambar musyawarah. Dalam musyawarah untuk memecahkan masalah ya. Nah, itulah kira-kira ya. Itu kira-kira gambaran kita, permasalahan kita pada hari ini. Ada contoh positif dan contoh negatif. Jadi nanti kalian dalam kelompok akan mengerjakan tugas LKPD yang akan saya berikan ya. Nah, itu. Kalian semua sudah siap belajar belum sih? Ya. Sudah? Oke, coba saya tes kesiapan dulu. Kalau saya ucapkan selamat pagi, tepuk tangan sekali. Selamat siang 2 kali. Selamat sore 3 kali. Selamat malam tidak ada suara. Berarti kalau kalian nanti sudah kompak, artinya kalian sudah siap ya untuk belajar ya. Oke. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Iya, ternyata kalian udah kompak, mantap ya. Oke. Nah, sekarang kita buat kelompok. Kita buat kelompok 6 kelompok sesuai kelompok yang saya bentuk kemarin ya, yang sudah saya tunjuk. Ya, silakan. Sekarang kita laksanakan dalam kegiatan kelompok kita. Suara yang harusnya ini kelihatan bagus. Oke, sudah semua ya? Nah, sudah semua. Jadi
Setiap kelompok akan saya kasih tugas lembar kerja ya atau LKPD. Nanti kalian diskusi kelompok mengerjakan tugas yang ada di halaman ini. Ya, LKPD namanya. Lembar kerja peserta didik. Jadi silakan nanti kalian diskusi. Di situ ada pertanyaannya tentang masalah-masalah yang tadi disampaikan. Ini LKPD-nya, silakan dikerjakan. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, silakan kalian organisasikan dulu. Siapa yang akan memimpin dalam diskusi? Siapa yang akan melaksanakan ya? Silakan bertanya jawab dengan baik. Itu ya. Dicari, diidentifikasi masalah-masalah yang ada di sana. Dalam gambar tersebut, dalam lembar kerja kalian, masalahnya apa? Mengapa kok bisa demikian ya? Kenapa kok terjadi tawuran? Terus langkah apa yang harus dilaksanakan? Nah, kamu identifikasikan permasalahan-permasalahan itu yang ada. Nanti kamu tuangkan dalam LKPD kalian ya. Itu. Dalam lembar kerja kalian. Itu. Nah, nanti setelah kalian berdiskusi kelompok, kalian akan melakukan presentasi. Jadi nanti maju per kelompok dan disiapkan kelompok yang tidak maju nanti untuk bertanya ya, atau menimpali atau menambahkan. Itu. Jadi seperti itu. Jadi untuk kelompok yang tidak maju, silakan disimak dengan baik. Ya, simak dengan baik kawannya yang maju. Nanti kalian siapkan pertanyaan. Minimal satu kelompok satu. Itu untuk pertanyaannya. Dan untuk kelompok yang di depan, kelompok yang tidak presentasi mencari jawabannya. Kalau tahu jawabannya boleh nanti menjawab. Nah, itu kira-kira. Nah, silakan anak-anak kita lakukan kegiatan kita untuk diskusi kelompok. Nanti kalau ada yang tidak tahu boleh tanyakan ke saya. Ya. Selamat bekerja. Kalau ada kebingungan apa dalam mengidentifikasi atau apa, boleh tanyakan ya. Ya, silakan LKPD-nya dikerjakan. Ya, dipimpin. Apa tugasnya di sini? Dijelaskan sama kawan-kawannya. Perintahnya apa? Terus laksanakan. Ya, silakan. Berdiskusi, silakan ngobrol ya dengan materi itu, kaitkan dengan gambar, kaitkan dengan yang ada di buku materinya. Silakan mulai sekarang ya. Waktunya 45 menit atau 40 menit dalam diskusi. Nah, setelah itu nanti kalian presentasi. Ya, silakan. Di situ ada beberapa pertanyaan, 3 kalau nggak 4 ya. Ya. Ayo. Ya, silakan. Ya, ya boleh. Mau kaitkan, coba mulai dibimbing pertanyaannya apa, kawan-kawan ditulis ya. Ya. Dan gambar ini apa tanggapan kalian mengenai gambar tersebut? Silakan. Gambar 1 ditanggapi, gambar 2 tanggapi, gambar 3 tanggapi ya. Nah, seperti itu mengenai KPD yang ada. Nah, untuk kelompok ini ya silakan mulai dikerjakan, diidentifikasikan masalah gambar tadi. Apa tanggapan kalian mengenai gambar masalah tersebut? Baik yang positif maupun negatif ya. Anggota dewan tidur apa seperti itu. Ya. Untuk kelompok ini udah jelas ya? Mantap ya. Silakan dikerjakan. Diskusi sambil diskusi. Siapa yang nulis, siapa yang diskusi, boleh. Jadi berbagi tugas supaya cepat. Gitu ya. Jadi berbagi tugas. Ada yang mengidentifikasikan masalah. Ada yang mencatat. Nah, seperti itu ya. Kelompok ini sudah? Ya, silakan diskusi. Masalahnya apa ya?
pada gambar itu mengapa kok ada tawuran apa dan sebagainya, dikaitkan dengan itu. Tanggapan kalian apa? Nah itu silahkan ngobrolkan, tulis dalam lembar kerja kalian. Ya. Ya, silakan yang lain sambil diskusi ya. Sambil ngobrol. Masalahnya apa? Mungkin udah sip ya. Ya, sekarang kalian identifikasi masalahnya, gambar itu apa? Apa tanggapan kalian mengenai gambar itu? Satu-satu, yang positif apa, negatif apa kan itu. Pasti ada yang negatif, ada yang positifnya. Tulis Eko ngobrol dengan kawan-kawannya apa? Silakan diskusikan. Ya. Kalau ada yang perlu dipertanyakan silakan ya. Nah, jadi kalau ada yang kesulitan atau apa, yang belum mudah silakan tanyakan kepada saya. Yang negatif tadi gambar 3, 4. Ya, silakan diskusi ya. Diskusi ya. Ya, diskusikan, cekkan. Jalan-jalan lagi. Kayaknya rekamannya enggak dihidupkan enggak apa-apa. Ya, silakan diskusikan ya. Kalau ada yang permasalahan boleh juga. Ada kesusahan? Sudah? Mantap. Kelompok ini bagus betul. Ayo ditulis. Oh, ya silakan ya. Iya. Ya, boleh. Yang bukunya kurang boleh ya. Ada permasalahan yang sama. Untuk kelompok ini sudah? Ya. Coba mana yang agak susah? Tentang apa? Yang positif negatif tadi tanggapan kamu bisa ya? Pasti bisa lah. Nah, masa lihat orang tidur kamu nggak ngerti apa yang kamu pikirkan di situ. Berarti itu nggak benar kan? Tulis tanggapannya menurut kamu. Iya. Yuk, silakan ngobrol. Ya, dicari. Ya. Ada kebingungan yang tanggapanmu yang positif negatif? Gimana? Yang negatif susah? Cuma tanggapan kamu dengan masalah itu apa negatif orang lain apa pikiran kamu itu apa gitu? Oh, berarti nggak baik. Oh, apa sih langkah yang baik? Apa boleh kamu sarankan? Ya. Ini ada contoh seperti itu. Ya, boleh dikait-kaitkan boleh dengan materi pelajaran. Hal yang positif apa, negatif apa. Kalau yang negatif ini permasalahannya bagaimana, terus langkah supaya nggak negatif terus bagaimana. Boleh nanti kamu sebutkan dalam
lembar kerja kalian. Gitu ya. Ya, silakan diskusi, lanjutkan. Ya, kalau udah, yang pertanyaan kedua lanjutkan ya. Oh, pertanyaan kedua itu mengapa? Ya, silakan kamu identifikasi mengapa bisa terjadi itu ya. Kenapa kok bisa tawuran kira-kira? Oh, orang tuanya mungkin nggak memperhatikan anaknya. Oh, mungkin di rumah dia keluyuran terus. Nah, itu namanya identifikasi. Mengapa mereka bisa tawuran kan gitu? Oh, atau sekolahnya nggak belajar, istirahat terus. Bisa begitu ya. Ya, kamu cari pokoknya. Mantap. Silakan diskusi ya kok. Tanyakan kira-kira masukannya kepada kawannya apa? Oh ini, misalnya ini, tahu jawabannya apa? Oh ini, identifikasinya masalah mereka tawuran apa? Kamu sampaikan ke teman-teman ya. Ditulis. Kalau ada yang belum jelas atau kurang paham boleh ditanyakan ya. Kita diskusi yang bagus ya, jadi aktif, ngobrol, ngomong ya. Iya Pak. Gitu. Efektif, waktunya juga nggak lama kita ya. 45 menit. Kita sudah berjalan 15 menit dalam diskusi kelompok. Artinya 30 menit lagi kita selesai. Kita segera dikerjakan ya. Ya, saya juga sambil melakukan penilaian kepada kalian ya. Dan saya akan melakukan penilaian juga kepada kalian.
Ada yang susah? Bisa ya? Nah, itu kok nggak ditulis-tulis sebenarnya? Ini banyak tadi Pak. Itu nggak diam aja yang dikerjakan tulis tulisnya. Tulisnya. Ayo. Ya, ditulis. Sikap positif apa yang sebaiknya kalian lakukan untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sikap positif. Ya, dalam perkataan, itu sopan, juga sikap positif Pancasila. Baru nomor 2 Pak. Oh, nomor 2 ya. Sikap apa ya? Ya, boleh tingkah laku, perbuatan, disiplin atau apa ya. Dengan cara patuh pada orang tua itu salah satu penerapan Pancasila. Banyak. Tinggal kami tuangkan. Udah ada yang selesai? Belum? Oh ya, ya silakan kerjakan. Ya. Kalau ada yang ditanyakan yang kurang paham, boleh ditanyakan ya. Ya, ya sambil ya. Sambil ngobrol diskusi pelan-pelan. Tunjuk ya. Ya, silakan ya sambil aktif diskusi. Diam aja, aktif mencari, sambil baca, sambil menyampaikan apa ya. Ya, sambil diskusi. Ya, teman yang lain ada usulan Pak, masukan tentang jawabannya.
Ya. Halo. Ya, boleh ya. Silakan. Ya, silakan dikerjakan. Ini Pak. Ya, mau dikerjakan tulis. Mana yang kesulitan? Kayaknya nomor 4 Pak. Nomor 4. Ya. Coba kalian kaitkan gambar tersebut dengan peristiwa penyebaran Pancasila pada masa Orde Lama yang telah saya pelajari sebagai pendekatan. Nah, kamu boleh dijawab di nomor ini tentang kegiatan Orde Lama ini apa aja, kesusahan mereka dalam menerapkan Pancasila. Mereka banyak nongkrong, banyak yang ingin mengganti Pancasila. Terbukti ada pemberontakan termasuk tetapi kegiatan ya. Nah, ternyata bukan hanya sekarang aja tantangan Pancasila itu. Dulu juga lebih serem kan? Ya. Sekarang tinggal kita malas aja. Tantangannya kalau dulu bangsa lain gitu kan, mereka ingin memulihkan negara kita. Sekarang kita aja malas. Ya. Halaman 7. Ada kesusahan? Enggak ya, mantap. Nomor 4. Ya, nomor 4 boleh kamu jelaskan di situ ya, dikaitkan dengan materi pelajaran tentang tantangan-tantangan penerapan Pancasila pada dulu dengan sekarang. Kalau dulu kan tantangannya banyak tuh, kayak memberontak lah. Sekarang tantangannya modernisasi ya, dia males dan sebagainya. Kalau masa era demokrasi itu termasuk kendala. Iya, masa itu demokrasi tapi nanti demokrasi kan nggak lepas tuh. Ya, itu Soekarno dulu kan apa ya, tokoh yang pemimpinnya itu kita seperti ini, dia nggak menggunakan yang kalau menurut dia sudah kita putuskan, kita pimpin artinya kayak iya kayak kerajaan gitu. Kalau raja yang ini iya dikendalikan sama Soekarno semua. Soekarno bisa membubarkan DPRS dulu kan, PRS itu kan nggak bisa presiden membubarkan lembaga tinggi negara ya dalam undang-undang, tapi dia membubarkan. Nah, berarti itu juga termasuk penyimpangan dalam Pancasila ya. Gitu. Mungkin ada yang lain yang bertanya? Ada pertanyaan kelompok lain mungkin? Silakan. Ya. Nah, nanti closing pembelajaran setelah presentasi ya. Kamu hanya memberikan tanggapan aja. Iya. Iya betul, tentang materi dan sebagainya, dan merupakan apa dan sebagainya sudah kamu ceritakan. Iya. Mantap ya, semangat ya. Ya. Mantap. Kerjasama yang baik ya, silakan. Ada kesusahan? Gak ada?
ini semangat betul ya? Nah, udah. Mau finish berarti ini. Nggak ada kendala ya? Di lembar kerja kali ini kan ada materi juga. Ada kan? Nanti yang bisa nanti yang lebih lama bisa. Sudah selesai belum? Eko, ada pesan? Ya Pak. Enggak? Betul ya, enggak ada ya. Ya sambil ada yang nulis nanti siapa yang mau presentasi ya disiapkan, siapa yang jadi moderator juga nanti siapkan. Ya sudah selesai nanti boleh nanti presentasi ya. Nah ya, nanti kalau udah selesai bersama presentasi sama moderator belajar siapa pun nanti setelah presentasi selesai moderator menyampaikan siapa yang memberi masukan atau pertanyaan ya. Jadi saling kerja biar selesai. Nanti kelompok ini itu ya closing statementnya ya pas selesai kita pembelajaran kan saya tanya apa yang kalian pelajari hari ini kamu boleh menceritakan ya tentang materi tentang kegiatan kita dengan kelompok boleh tulis apa ya paham nggak maksudnya paham nggak jadi sekarang saya tanya kegiatan apa hari ini kita lakukan ya kamu ceritakan tentang materinya, tentang dinamika kelompoknya, presentasi dan sebagainya. Kalau ada kendala sampaikan, kalau enggak sampaikan ya. Yang mau ke kamar mandi boleh. Gantian ya programnya.
Ini ditulis semua. Ada susah? Ada. Ada? Pesan? Ya. Nomor 4 sudah belum? Sudah? Eko ada sudah? Sudah pas ya. Kelompok ini? Oh yang dua tadi pergi ke belakang ya. Ya silakan dikerjakan. Kalau udah selesai dipelajari lagi ya, dipersiapkan untuk presentasi. Ya kita 15 menit lagi presentasi ya, selesai waktunya 15 menit lagi ya. Ya. Oke, yang belum mau segera. Kalau ada kebingungan ditanyakan. Oke, sebentar lagi kita presentasi. 15 menit lagi. Bersangkutan nggak full. Kameranya nggak bisa terang.
Ya, silakan masuk ya. Ya, silakan didiskusikan lagi ya. Ya, sudah selesai disiapkan. Ya, siapkan ya. Ya bawa lah. Ya buku yang menghasilkan itu. Ya, masuk. Ya, konkret ya. Ya, kita belajar lagi, diskusikan lagi ya. Tambahin yang kurang. Ada apa kalau ini? Gak ada? Ya, sambil diskusi tetap ya. Sambil tulis, sambil tulis. Oke. Nanti penutup enggak jadi. Ya enggak lah, hasilnya itu lah. Ya,
puisi boleh ya? Mimin. Ya. Oke, sudah ya? Waktunya udah cukup deh. Ya, Ya, Pak. untuk presentasinya ada 4 menit kayaknya. Oke. Kalau mana yang belum selesai? Udah, Pak. Sudah selesai semua ya? Oke, jadi sekarang dipersiapkan yang untuk presentasi ya. Bahannya tadi persiapkan siapa moderator, siapa penyaji. Ini udah disiapkan belum? Ya, kamu siapkan. Nanti presentasinya moderator siapa, penyajinya siapa. Disiapkan juga jawaban kalau kawan-kawan kelompok nanti bertanya ya. Kelompok ini udah siap? Ya, siapa moderatornya nanti? Tahu ya, penyaji? Saya Pak. Ya, nanti sampaikan yang bagus, yang keras suaranya. Kalau nanti ada kelompok lain yang mau bertanya, disiapkan jawabannya ya. Ya, boleh ya. Boleh. Kalau saya mau catat ya. Tapi, pokoknya disiapkan. Yang lain belajar supaya nanti kelompok lain bertanya, kalian siap menjawab. Ya. Ini udah siap? Siapa moderatornya? Bentar ya, nyaji. Oh, moderatornya lagi keluar ya? Oh iya, nyaji ya. Nanti disiapkan juga untuk yang kawan bertanya. Siap jawaban. Ya, dipelajari. Suaranya yang keras. Nanti ketika presentasi, suaranya yang keras, jangan pelan-pelan. Bertanya juga yang keras, jawabannya yang keras ya. Karena kita berikan supaya suaranya kedengaran. Kayaknya kita udah siap semua ya presentasi ya? Ya, jadi kita presentasi. Nanti kelompoknya kita undi apa? Siapa yang siap maju? Yang siap maju aja ya. Nah, bagus. Berarti kalau kita siap maju berarti kan memang udah siap. Mantap betul. Gitu. Jadi nanti siapa yang siap maju, silakan maju kelompoknya presentasi. Apa hasil kalian diskusi hari ini? Silakan disampaikan. Oke ya, sampaikan dengan jelas, yang keras. Nanti kawan-kawan yang lain dipersilakan untuk menanggapi ataupun bertanya boleh. Ya, memberi tanggapan. Jadi ketika kelompok lain nanti di depan menjelaskan, yang di belakang tolong diam, duduk, dengarkan, persiapkan pertanyaan atau berikan masukan, ya, atau tambahan atau apa ya, menanggapi seperti itu. Oke, kalau udah siap, kelompok mana dulu yang mau maju? Kami, Pak. Oke, kelompok 2 ya. Oke, silakan. Untuk kelompok 2 kami persilakan ya. Untuk presentasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yang terhormat, Bapak Dian selaku pembimbing dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang dinamika, tentang orde lama. Kepada penyaji, saya persilakan. Baik, saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang keras ya. Kawan-kawan udah denger ya. Yang keras kan. Baik, saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Apa tanggapan kalian mengenai gambar permasalahan
tersebut, baik secara positif ataupun negatif. Secara positif, pada gambar 1 dan 2 sangat baik dan patut untuk dicontoh karena menunjukkan penerapan Pancasila yang keempat seperti gotong royong dan musyawarah untuk menyelesaikan pekerjaan atau masalah yang terjadi. Secara negatif, pada gambar 3 dan 4 tidak baik untuk dicontoh. Pada gambar 3 seharusnya anak sekolah belajar dengan baik dan mencerminkan sikap Pancasila serta menjaga nama baik sekolah. Sedangkan pada gambar 4 adalah DPR yang mencerminkan sikap yang tidak baik. Seharusnya DPR menjadi contoh yang baik karena mereka diberi kepercayaan oleh rakyat dan negara. Menurut pendapat kalian, mengapa pelanggaran terhadap perwujudan Pancasila dalam gambar tersebut bisa terjadi? Karena kurangnya sikap-sikap penerapan Pancasila seperti sikap disiplin, menghargai dan menghormati, memperlakukan orang lain dengan semena-mena, dan membantu orang yang kesusahan atau membutuhkan bantuan. Sikap positif apa yang sebaiknya kalian lakukan untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Menjunjung tinggi hak asasi dalam kehidupan sehari-hari, tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah, saling menghormati dan bekerja sama dengan penganut agama atau kepercayaan lain, mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran tinggi. Coba kalian kaitkan gambar tersebut dengan peristiwa penerapan Pancasila pada masa Orde Lama yang telah kalian pelajari. Bagaimana penerapan Pancasila pada saat itu? Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama sangat sulit karena banyak beberapa kendala dalam penerapan Pancasila. Pada masa Orde Lama masih dicari bentuk implementasi dari Pancasila itu sendiri, terutama dalam sistem ketatanegaraan. Sekian, terima kasih. Jika dari kelompok lain ingin bertanya, dipersilakan. Silakan kelompok lain yang mau bertanya atau menanggapi dari hasil diskusi kawan kalian, ya. Silakan angkat tangan dari kelompok lain, ya. Silakan. Yuk. Dari kelompok lain, silakan mau bertanya atau menanggapi. Ya, silakan. Apa saja kendala dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Lama? Ya, apa kendala penerapan Pancasila pada Orde Lama? Silakan untuk kelompok yang maju dijawab, ya. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 1. Apa saja kendala penerapan Pancasila pada Orde Lama? Yaitu adanya demokrasi terpimpin. Ini segala keputusan dan pemikiran pemerintah negara berpusat pada satu pemimpin. Oke. Yaitu Soekarno. Iya, terima kasih, ya. Yang menjawab. Ini kelompok lain. Silakan. Ya. Saya ingin memberi tanggapan Ya. untuk yang nomor 1 yang positif. Ya, boleh. Menurut kelompok kami, gotong royong itu mencerminkan nilai Pancasila sila ketiga, bukan sila yang Iya, terima kasih, ya. Jadi gotong royong menjalankan sila ketiga, ya, bukan sila keempat. Terima kasih, ya, untuk masukannya, ya. Nah. Mungkin kelompok lainnya ada yang mau bertanya? Kelompok 4. Kelompok 4. Atau yang lain mau menanggapi? Cukup, ya? Kalau cukup boleh ditutup, ya. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
dua yang sudah maju. Bagus ya. Nah, sekarang untuk giliran yang mau maju kedua, kami persilakan ya. Sekali lagi saya sampaikan, untuk audien yang di belakang yang duduk kelompok yang tidak maju, didengarkan, disiapkan pertanyaan atau masukan atau apa silakan sampaikan. Ya. Nah, ini supaya kita konsentrasi bareng-bareng. Silakan, kelompok yang selanjutnya mau maju siapa dulu? Ya, kelompok 4 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok lain saya harapkan tenang duduk, dengarkan, siapkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gian selaku guru mata pelajaran PKN dan teman-teman saya yang saya banggakan. Kami dari kelompok PK akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama, Bintang Devitra sebagai ketua, saya sendiri sebagai moderator, Ana sebagai penyaji, Luciana, Suatu, dan Evan sebagai anggota. Baik, kami akan mulai presentasikan kepada penyaji sendiri. Persilakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, apa tanggapan kalian mengenai gambar permasalahan tersebut, baik secara positif atau negatif? Menurut kami, pada gambar 1 dan 2 merupakan salah satu tindakan kegiatan yang positif dan sangat patut dicontoh karena gambar tersebut dapat menyadarkan orang-orang sekitar tentang betapa pentingnya kerjasama dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Dan pada gambar 3 dan 4 merupakan salah satu tindakan yang mencerminkan sikap yang tidak patut ditiru. Karena seharusnya siswa sekolah itu belajar, bukan melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang negatif. Dan seharusnya anggota DPR memberikan contoh yang baik karena mereka dipercaya untuk mewakili rakyat. Pertanyaan 2. Menurut pendapat kalian, mengapa pelanggaran terhadap perwujudan Pancasila dalam gambar tersebut bisa terjadi? Pada gambar 3, pada umumnya hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya kedisiplinan dan ketertiban dalam sekolah, kurangnya sikap kedisiplinan dalam belajar, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan pergaulan yang terlalu bebas. Pertanyaan 3. Sikap positif apa yang sebaiknya kalian lakukan untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran yang tinggi, tidak menerima mentah-mentah budaya lain, tidak merusak fasilitas umum, dan menghindari konflik antar sesama. Untuk pertanyaan 4, coba kalian kaitkan gambar tersebut dengan peristiwa penerapan Pancasila pada masa Orde Lama yang telah kalian pelajari. Bagaimana penerapan Pancasila pada saat itu? Pada periode ini kekuasaan bukan lagi berada di tangan rakyat, namun berada di tangan presiden. Penyimpangan yang terjadi adalah diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan munculnya Naskom Nasional Agama dan Komunikasi, dan puncaknya terjadi pemberontak komunis dan puncaknya terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DM Aidit. Tujuan adalah mendirikan negara Soviet Indonesia serta mengganti Pancasila sebagai paham komunis. Sekian dari hasil diskusi kami. Pada kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Kelompok yang lain mau bertanya? Silakan berdiri, angkat tangan. Ya. Kelompok kami, Pak. Ya, silakan. Gimana sih caranya orang tua mendidik anaknya agar tidak melaksanakan pergaulan bebas? Ya, gimana supaya orang tua
mengajarkan anak supaya tidak melakukan pergaulan bebas. Dengan memberikan pendidikan agama yang lebih, tidak membebaskan pergaulan, memberikan kasih sayang yang cukup. Iya, memberikan pendidikan agama, jadi diajarin dalam hal agama, ya ngaji dan sebagainya. Pergaulan juga dibatasi, nggak boleh terlalu bebas, ya. Ya, bagus ya jawabannya. Oke, kamu lain mungkin? Ya, silakan. Ya, ya silakan. Ya, iya ada jawab ya. Mengenai itu ya. Ya untuk kelompok ini silakan. Bima aja nggak tanya yuk. Pas? Ya, kalau pas silakan ditutup ya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tutup kan ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah maju ya. Bagus ya. Tadi presentasinya. Terima kasih juga untuk kelompok lain yang sudah bertanya. Sekali lagi saya ingatkan, silakan dipersiapkan pertanyaannya. Ya, yang maju juga dipelajari. Oke, untuk yang ketiga. Kelompok siapa dulu yang mau maju? Oke, ya silakan ya. Untuk kelompok Ajijah, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yang kami hormati Pak Giantono selaku guru pembimbing mata pelajaran PPKN pada hari ini. Dan tak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan. Baik, di sini kami dari kelompok pertama yang akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri. Langsung saja untuk pemateri kepada Siti Adijah dipersilakan. Baik, dari sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Langsung saja untuk pertanyaan pertama. Apa tanggapan kalian mengenai gambar permasalahan tersebut baik secara positif ataupun secara negatif? Jawabannya, tanggapan kami mengenai gambar tersebut baik secara positif maupun negatifnya berikut ini. Pertama, tanggapan dalam sisi positif yang terdapat pada gambar ke-1 dan kedua, bahwa di dalam kedua gambarnya terdapat warga yang sedang melaksanakan gotong royong dan siswa-siswi yang sedang melaksanakan kegiatan diskusi ataupun semacamnya. Jadi hal ini wajib dicontoh karena merupakan salah satu penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan. Selanjutnya, tanggapan dalam sisi negatifnya yang terdapat pada gambar keempat dan gambar ketiga. Di dalam gambarnya terdapat siswa atau pelajar yang sedang tawuran dan beberapa dewan perwakilan rakyat yang sedang melakukan rapat namun dalam keadaan tidur. Maka kedua hal tersebut merupakan suatu tindakan yang buruk yang nantinya akan berakibat menjadi contoh bagi yang lainnya. Maka hal tersebut tidak boleh ditiru ataupun dicontoh. Selanjutnya pertanyaan kedua. Menurut pendapat kalian, mengapa pelanggaran terhadap perwujudan Pancasila dalam gambar tersebut? Jadi menurut kami, karena kurangnya kedisiplinan di dalam diri mereka, serta kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat saja memicu keterbawaan di dalam lingkungan kegiatannya. Pertanyaan ketiga, sikap positif apa yang sebaiknya kalian lakukan untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu melaksanakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati serta toleransi, menghargai pendapat orang lain,
menghargai perbedaan, dan sebagai seorang pelajar maka harus mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan yang terakhir, coba kalian kaitkan gambar tersebut dengan peristiwa penerapan Pancasila pada masa Orde Lama yang dipelajari. Bagaimana penerapan Pancasila pada saat itu? Jadi penerapan Pancasila pada saat itu atau masa Orde Lama yang berkaitan dengan gambar-gambar tersebut, yaitu sebelumnya pada penerapannya Pancasila ini dijadikan sebagai sebuah untuk ideologi liberal atau era demokrasi terpimpin, yang dimana pada demokrasi terpimpin ini segala keputusan atau pemikiran dalam pemerintahan tertuju pada satu titik, yaitu titik satu negara atas pimpinan Soekarno. Yang kaitannya dengan gambar-gambar tersebut ialah suatu penerapan Pancasila yang tertanam di dalam diri seseorang tersebut, sehingga menimbulkan hal positif ataupun negatif pada penerapannya tanpa adanya demokrasi terpimpin seperti pada masa Orde Lama. Baik, terima kasih. Kepada yang ingin bertanya mengenai hal yang kami sampaikan, kami persilakan. Ya, silakan kelompok lain yang mau bertanya. Ayo, Eko, ya silakan. Ya, dari kelompok 4. Ya, ya, silakan. Upaya apa yang dapat dilakukan agar pelanggaran terhadap perwujudan Pancasila? Ya, upaya apa yang dapat dilakukan agar pelanggaran terhadap Pancasila tidak terjadi? Silakan untuk kelompok menjawab. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan. Upaya apa yang dapat dilakukan agar pelanggaran terhadap perwujudan Pancasila tidak terjadi? Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menumbuhkan sikap-sikap kesadaran terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, agar tidak terbawa di dalam pelanggaran terhadap perwujudan tersebut. Oke, terima kasih. Kau jawabannya udah pas ya. Untuk kelompok yang lain, silakan. Kita ada yang mau menanggapi? Kelompok lain silakan. Ya, masa nggak kawannya kamu terus membangga? Ya, gantian lah. Masa kamu terus ini sini terus ya gantian ya. Ya, Apa contoh dari sikap saling toleransi? ya. Apa contoh sikap saling toleransi? Toleransi sikap saling menghargai, menghormati ya. Silakan. Contohnya seperti apa? Jadi contoh sikapnya yaitu menghormati di dalam lingkungan, Menghormati dalam lingkungan ya. baik lingkungan sekolah, lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Ya, tidak membeda-bedakan ya, berapa yang bareng tanpa memandang suku, agama dan lain sebagainya. Itu salah satu sikap toleransi ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Nomor 2. Pas? Oke, ya cukup. Silakan dulu. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, berarti ini tinggal satu kelompok lagi yang belum ya? Sudah ada pilihan lagi, mau nggak mau harus maju. Ya, silakan kelompok yang belum maju. Itu yang kelompok yang lain silakan menyimak. Siapa yang bertanya? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Untuk penyaji, Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk pertanyaan pertama, apa tanggapan kalian mengenai gambar permasalahan tersebut, baik secara positif ataupun negatif? Tanggapan kami, gambar 1 dan 2 adalah sangat baik karena pada gambar tersebut mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila, seperti gambar gotong royong mencerminkan nilai Pancasila sila ketiga, dan gambar siswa sedang berdiskusi atau musyawarah mencerminkan nilai Pancasila sila keempat. Gambar 3 dan 4 adalah tidak baik. Tanggapan kami pada gambar 3 dan 4 adalah tidak baik
pelajaran dan tidur saat rapat adalah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pertanyaan kedua, menurut pendapat kalian, mengapa pelanggaran terhadap perwujudan Pancasila dalam gambar tersebut bisa terjadi? Jawabannya, menurut kami, tawuran antar pelajar dapat terjadi karena pelajar tersebut tinggal di lingkungan yang buruk dan bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa. Karena orang dewasa biasanya melakukan pergaulan bebas. Lalu, menurut kami, DPR dapat tidur saat rapat karena mereka tidak terlalu peduli dengan kepentingan rakyat yang diembannya dan bertindak sewenang-wenang. Pertanyaan selanjutnya, sikap positif apa yang sebaiknya kalian lakukan untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, suka menolong orang lain, saling menghargai, tidak memaksakan kehendak orang lain saat bermusyawarah, mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran yang tinggi, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti upacara dengan tertib dan tidak membeda-bedakan agama, suku, bahasa, ras, dan budaya. Pertanyaan keempat, coba kalian kaitkan gambar tersebut dengan peristiwa penerapan Pancasila pada masa Orde Lama yang telah kalian pelajari. Bagaimana penerapan Pancasila pada masa itu? Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Dalam penerapannya masih diperlukan proses adaptasi. Sebagian masyarakat ada yang setuju dan sebagian merasa keberatan. Dalam penerapannya juga ditemui beberapa tindakan penyimpangan Pancasila. Salah satunya adalah pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Baik, tadi materi kami ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan kelompok lain. Silakan mau bertanya. Ya, kelompok dua. Apa tujuan pemberontakan PKI pada masa Orde Lama? Ya, apa tujuan PKI kok memberontak pada Orde Lama? Ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi paham komunis. Iya, ingin mengubah ideologi Pancasila sebagai paham komunis. Jadi kalau dulu PKI menang, nggak ada Pancasila di negara kita ya. Oke, yang lain silakan. Ya, nomor 4. Kenapa penerapan Pancasila pada masa Orde Lama masih diperlukan adaptasi? Kenapa penerapan Pancasila pada Orde Lama perlu diperlukan adaptasi? Karena pada masa itu terjadi peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Iya, jadi perlu adaptasi ya, baru dijajah, merdeka, jadi masih susah. Ya, bagus ya. Jawaban dan pertanyaan. Yang lain? Yang kelompok yang lain mau bertanya? Kelompok 1? Pas? Oke, kalau udah cukup silakan ditutup. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk ya. Ya, terima kasih anak-anak semua sudah presentasi. Jadi kegiatan hari ini kita bagus sekali, mantap. Dari proses awal hingga proses akhir sampai ke presentasi. Saya perhatikan sudah lumayan bagus ya presentasi hari ini. Jadi kelompok-kelompok udah aktif dalam mengerjakan tugas, dalam diskusi ya. Sudah berbagi, pokoknya sudah maju dan menampilkan hasil dari presentasi kalian. Bagus ya, jadi udah mantap sekali pelajaran hari ini. Sudah aktif, sudah ada yang bertanya, berani menjawab dan sebagainya. Ini sungguh luar biasa, ini pengalaman kita. Semoga ke depan tentunya kita lebih semangat lagi. Semangat dalam belajar, lebih semangat meningkat. Nah ini, maka dengan kegiatan diskusi kelompok ini diharapkan kita aktif, siswa lebih semangat dalam belajar, meningkatkan minat belajar. Tadi males ngantuk, jadi nggak ngantuk ya itu. Jadi saling bekerja bareng-bareng. Nah, untuk materi hari ini dinamika hari ini sudah cukup ya. Jadi mungkin saya ingin merefleksikan dengan kalian
pengalaman belajar kalian seperti apa selama dari awal hingga akhir ini? Mungkin ada yang mau bercerita, silakan. Dalam kegiatan, ya, silakan Siti ya. Iya mantap. Jadi dengan kegiatan belajar kita jadi mengerti ya tentang hal positif dan negatif tentang penerapan Pancasila. Mungkin kelompok yang lain mau bercerita pengalaman belajar kita hari ini dari awal sampai akhir. Mungkin tentang materinya boleh, mungkin tentang diskusi kelompok bagaimana tadi awal atau enggak, silakan. Ada yang mau bercerita? Ya. Mungkin Eko, pengalaman belajar kita hari ini, Siti, menurut kamu bagaimana? Memuaskan ya, jadi kamu jadi lebih aktif ya, senang ya. Mungkin dari kelompok ini, dari pengalaman belajar tadi, bagaimana? Atau tentang materi pelajarannya bagaimana? Ya, jadi asik ya, senang. Terus materi yang kamu dapatkan, pengalaman belajar tadi, dari gambar tadi ditampilkan, kamu bisa mengambil hikmahnya. Kira-kira apa? Hal positifnya ya. Yang negatif dibuang, yang dibawa pulang. Yang jadi DPR tidur tadi jangan dicontoh, ya. Yang jadi siswa tawuran jangan dicontoh. Nah itu yang terpenting ya. Jadi kita harus positif, semangat positif itu yang terpenting. Oke ya. Jadi kita sebagai siswa yang baik, mari kita belajar. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan, ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Ya. Jadi sebagai siswa ya, layaknya sebagai siswa yang baik, belajar yang bagus, rajin. Oke ya. Nah, untuk materi selanjutnya, besok pertemuan ke depan kita akan belajar masih mengenai Pancasila ya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tapi kita subbab yang lain. Kalau tadi tentang apa? Perwujudan Islam pada masa Orde Lama. Besok kita lanjutkan pada masa Orde Baru. Ya. Kira-kira ada yang sudah ngerti belum tentang Orde Baru? Udah? Ya. Jadi minggu depan kita akan belajar itu ya. Jadi, nah sebelum saya tutup pelajaran hari ini, saya akan memberikan tugas kalian ya. Ini ada tugas yang harus kalian kerjakan untuk dibawa pulang ke rumah. Jadi minggu depan dikumpul ya. Ini mengapa saya kasih tugas? Ini supaya saya mengetahui kamu pelajaran hari ini sudah nyantel belum, menguasai belum. Maka inilah, kalau kamu besok nilainya bagus, berarti hari ini sukses. Bukan hanya saya tanya tadi, gimana? Asik Pak? Tahu Pak? Tahu. Nah, inilah buktinya nanti ya. Jadi akan saya bagi dulu. 2, 3, 4, 6 ya. Dikerjakan di rumah, nanti minggu depan dikumpul ya. Ini tugasnya nanti dikerjakan di rumah. Minggu depan kita kumpul sambil kita belajar untuk subtema yang selanjutnya ya. Ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan enggak? Mungkin ada pertanyaan atau apa? Ada pertanyaan enggak? Cukup? Nah, ya. Jadi udah cukup jelas ya. Coba saya tes lagi. Masih semangat enggak sih? Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Nah, berarti ini memang kalian ya. Tapi masih kompak, masih semangat ya. Mantap. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita berdiri, kita nyanyi, habis itu doa, penutup, kita pulang ya.
Gitu ya. Kita istirahat ya untuk. Nah, siapa yang mau mimpin lagu? Kita mau nyanyi apa hari ini? Tadi kan Garuda Pancasila, sekarang apa? Halo Bandung. Apa? Halo Bandung atau apa? Ya, yuk sudah kamu mimpin. Sini. Yuk, bisa semua ya? Ya. Habis itu kamu langsung pimpin doa penutup ya. Ya, silakan. Ya, kamu kan berdiri semua. Kita nyanyi dulu ya. Sebelum kita tutup ya. Oke, silakan tutup doa. Sekarang tutup doa. Ya, boleh duduk ya. Ya, dari sini. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Setia Jauh dan doa dan dirjen lagu penutup ya. Terima kasih saya ucapkan selamat siang. Siap, Pak. Jadi terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sekarang kalian boleh dipersilakan untuk pulang ataupun istirahat ya. Ya, silakan ya. Kita istirahat ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Coba dibawa dong. Ya, makasih ya. Mantap, mantap, mantap.